Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya salam bid'ah. Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salam. Yang penting jangan kita Dan memang ada sebagian yang keras urusan bersalaman setelah sholat, nggak boleh, bid'ah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai mara bahaya dan juga dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama dengan kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum bersalaman setelah melakukan sholat. Jadi setelah selesai melaksanakan sholat ya, biasanya di berbagai daerah itu ada masing-masing ya, ada yang bersalaman setelah salam ya, assalamualaikum, langsung bersalaman kanan kiri, atau salaman setelah selesai berdoa kemudian keliling salaman. Jadi apa sebenarnya hukum salaman setelah sholat, diperbolehkan ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, yang pertama kita dengar penjelasan dari Ustadz Firanda. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum bersalaman setelah sholat. Ustaz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi ketika saya masuk, assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang ya. Orang semua putar sholawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin. Nggak usah nunggu setelah sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita, nggak ada masalah. Ya. Cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat kita ketemu orang salaman. Kecuali tadi orang
kita masbuk, belum ketemu dia, kita boleh salaman. Karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir. Ya. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi. Ya. Habis sholat kemudian salaman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma sholli, berdiri. Salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita, kita salam ya. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Firanda mengenai hukum salaman setelah sholat, sudah beliau jelaskan ya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum bersalaman setelah sholat. Mari sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya salam-salam bid'ah. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang mensyarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi bersalaman setelah sholat, bersalaman sebelum sholat, boleh, tak ada larangan. Asal jangan bersalaman sedang sholat. Nah, itu Sedang sholat. Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah sholat? Pernah. Nabi selesai sholat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pastilah waktu sahabat mencium, sudah haram, tak boleh. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum bersalaman setelah sholat, sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salamnya, tidak berdosa itu. Enggak berdosa kita menjawab salamnya dia. Jangan antum tolak. Karena dia niatnya mau salaman, kita juga niatnya jangan hubungkan dengan momen habis sholat. Karena orang muslim mengulurkan tangannya, kita salaman sama dia. Yang penting jangan kita yang memulainya, gitu kan. Hanya seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya mengemasnya supaya dia tidak menjadi hal yang dilarang. Penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah ya mengenai hukum bersalaman atau berjabat tangan setelah sholat, sudah beliau jelaskan ya. Selanjutnya kita juga dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum jabat tangan setelah selesai sholat, atau hukum salaman setelah sholat diperbolehkan ataukah tidak. Mari kita dengarkan penjelasan dari Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Tek, salaman.
ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahum qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh. Bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat atau dalam bentuk ekspresi atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib. Penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum salaman atau berjabat tangan setelah sholat ya, sudah beliau jelaskan dengan gamblang. Selanjutnya yang terakhir kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum jabat tangan setelah sholat? Mari sama-sama kita dengarkan. Adapun nanti ada pertanyaan yang misalnya bersalaman setelah sholat dan sebagainya, itu di kalangan kita sendiri memang ada perbedaan, sebaiknya tidak usah bersalaman. Sebagian mengatakan bersalaman, yang jelas bersalaman adalah baik-baik saja. Apalagi tadi kita datang ke masjid juga belum sempat ketemu kan, tiba-tiba sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, saya tidak sempat menyapa tetangga, akhirnya setelah assalamualaikum, atau salamannya ditunda nanti di akhir. Itu nggak terlalu repot, jangan sampai kita sibuk urusan salaman seperti itu. Sesaat mengatakan bid'ah, yang sebagainya dan sebagainya. Dan memang ada sebagian yang keras urusan bersalaman setelah sholat, nggak boleh, bid'ah dan sebagainya. Biarkan yang mengatakan bid'ah, karena memang di masjid pun, saya pagi-pagi datang ke masjid pun tidak semuanya melihat anak-anak. Yang salaman paling yang pertama saja, sop yang paling belakang, yang depan sudah lebih dulu dari kita misalnya.
Setelah assalamualaikum bersalaman. Dan sebagian para ulama mengatakan bahasanya bersalaman setelah sholat juga dianjurkan, khususnya setelah sholat asar sama setelah sholat subuh. Memang tidak ada sandaran dari Nabi, tapi para ulama itu mikir. Orang habis sholat subuh itu habis tidur dari rumah masing-masing, ya kan? Kalau sholat asar, berarti baru bangun tidur. Nah, ini baru bangun tidur. Kemudian asar itu menjelang malam, orang mau pergi pulang ke masing-masing. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian berkata bahwasanya di saat kita sholat itu kita telah berpisah dengan saudara-saudara kita, supaya kita tidak terlalu keras deh. Artinya kalau memang anda melihat teman tetangga anda itu nggak biasa salaman, ya nanti aja salamannya. Apalagi lagi khusyuk, apalagi sampai muter wajah anda ke belakang itu, mengganggu keindahan. Jadi yang nyaman, yang mudah bersalaman, salaman. Jika ternyata tidak bersalaman, mungkin nanti. Artinya jangan sampai anda menjadi orang yang keras, gampang menyalahkan. Bersalaman adalah hak, cuman cara saja yang nyaman, senyaman-nyamannya. Apalagi waktu khutbah Jumat. Kadang-kadang orang ke masjid itu ya sambil istirahat lah ya. Ada irama khotib itu menjadikan dia tidur, jangan diganggu, kasihan dia. Dia kerja sehari, biar dia tidur. Assalamualaikum, salaman, salaman lagi. Ya. Kemudian jika anda terlambat di majelis juga ini adalah adab disebut para ulama. Anda datang di majelis telat, ya langsung saja duduk, jangan salaman saat majelis, nanti nggak bisa pengajian, nanti sudah terlambat ganggu lagi. Jadi salaman pada hakikatnya adalah sunnah, tinggal kita tahu waktu yang paling tepat dan tidak ganggu orang. Jadi salaman itu indal liqa, waktu bertemu. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum bersalaman setelah sholat ya, dan juga penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan tadi dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita, tentunya yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga buat teman-teman semuanya yang mau berdiskusi mengenai hukum salaman setelah sholat, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.